daimyo, dan kebetulan istrinya ini adalah salah satu dari 10 Bushido di AFC. Nah, tapi jarang muncul orangnya. Ya, jadi sekalian kenalan ya, perkenalan. Jadi biar teman-teman juga semuanya kenal. Ini ada. Nah, ini dia. Nah, ini ada Ko Hendro. Selamat malam, Ko. Oke, malam semuanya, teman-teman, baik yang eh, jauh maupun dekat. Nah, Saya jangan pengawalnya, saya Iya. pengawalnya Busido, jadi jarang muncul. Oke, jadi teman-teman ada yang menarik hari ini. Kenapa? Karena kan kita mau training ya, kita mau home sharing lah bilangnya ini. Jadi kita akan bahas, tentang gimana sih cara mau prospek. Sebenarnya temanya kan itu ya, gimana caranya mau prospek orang tapi orang itu bilang mahal. Sebenarnya rada standar. Cuman kita akan bedain karena hari ini juga saya akan tanya beberapa hal juga ke Ko Hendro yang mungkin bisa bantuin teman-teman juga. Oke, sebelumnya seperti biasanya kok kita ada budaya di sini kan, kayak Ko Hendro harus perkenalan diri dulu nih. Jadi memperkenalkan diri dulu, eh, dan mungkin bisa diceritain sedikit dulu kan perkenalan diri. Terus sebelum di AFC ini ngapain sih? Kenapa bisa sampai tiba-tiba hari ini, hari Senin jam 19.03 bisa ada di Zoom bareng saya untuk AFC? Silakan kok. Oke, kembali lagi ya, kita bisa bertemu, sharing. Oke, perkenalkan saya Hendro, mungkin sebagian dari sini sudah ada yang pernah jumpa, pernah kenal juga, mungkin ada yang masih belum kenal. Jadi saya ingin memperkenalkan, saya dari Surabaya, saya gabung di AFC baru 4,5 tahun yang lalu. Ya mungkin masih sampai hari ini masih relatif baru lah ya, masih 4,5 tahun. Saya rasa nggak terasa waktu lewat gitu. Saya dulunya juga backgroundnya jatuh bangun. Saya usaha beberapa kali jatuh bangun itu. Dan itu yang bikin saya jadi lebih selektif terakhirnya ya untuk memilih suatu usaha. Dan masalah usia juga, kita kan waktu saya gabung di AFC itu sudah ke 45 gitu. Jadi saya juga mesti cukup hati-hati. Modal sudah enggak ada, Pak Angga, sudah minus gitu. Jadi itu yang bikin saya berputar otak. Bagaimana kita dengan waktu yang singkat ini kita harus cari modal singkat, modal yang minim bisa menghasilkan. Nah, itu kita harus benar-benar selektif di saat saya waktu banyak masalah itu. Nah, nanti saya mau share lebih lanjut. Mungkin gitu dulu perkenalan Pak Angga. Oke, siap. Jadi gitu ya teman-teman. Niko, saya ingat Niko sering bilang kayak orang yang gabung di bisnis ini nggak bisa semua orang, karena nggak semua orang cocok satu. Dan yang kedua, rata-rata yang gabung di sini yang punya background kelam. Maksudnya kelam itu dalam artian bukan penjahat ya, maksudnya. Kelam itu maksudnya kayak benar-benar yang udah jatuh banget nih, kayak tadi kok Hendro kan cerita, ya jatuh bangun bisnis ya kok ya, maksudnya Benar, gagal dan benar lain-lain. sekali. Terus ada juga yang beberapa member yang saya kenal juga rata-rata ada yang kayak punya utang, dan utangnya itu nominalnya nggak dikit, nggak kecil gitu loh, nominalnya gede dan punya utang, gabung di sini. Justru yang kayak gitu-gitu teman-teman malah jadi-jadi. Tapi saya bukannya bilang teman-teman harus pakai aplikasi ngutang ya. Jadi baru gabung sini baru bisa sukses. Iya, Enggak, itu bukan gitu kok. jangan. Pinjol itu lagi semangat, jangan itu. Iya, justru kan ya, Jebakan itu. Mm-mm. makanya itu, jadi pinjol itu dibandingin pinjol. Mungkin kalau misalkan gini ya, mungkin pinjol boleh, tapi pinjolnya misalkan 21 juta langsung gabungin EFC, balik modal tuh pasti. Oh, cepat. Iya. Cepat itu mah. Iya. Oke, jadi Mm-mm. tadi kan Ko Hendro cerita untuk bisnis Mm. ya, maksudnya Iya. boleh tahu nggak sih kok bisnisnya apaan aja yang jatuh bangun itu, dan maksudnya jatuh bangun itu nih kita dalam artian apa ya, kayak apakah bangkrut ataukah mungkin gali lubang tutup lubang, ataukah mungkin eh, nggak mau diterusin juga nggak ada untungnya, atau misalkan mau ditutup juga rugi banyak gitu loh kok. Mm-mm. Ya, jadi saya sebenarnya eh, kalau boleh dibilang untuk bermimpi di sini, saya tidak pernah gitu teman-teman. Kita kan mesti dari awal waktu saya kerja dulu dari muda ya,
cita-cita saya juga ingin punya suatu usaha yang bisa kita bangun, nanti kita kasih buat anak kita gitu kan. Ternyata saya kehabisan waktu. Saya sempat di kontraktor juga, saya sempat di pengerjaan jalan, ya toh, memasukkan aspal dari Buton, sempat main batu bara juga, Pak Angga. Tapi itu semua bukan bidang saya ternyata, karena di sana kan mentalnya harus kuat. Selain kita duitnya harus kuat, mentalnya juga harus kuat. Ternyata saya waktu itu ya mungkin teman-teman saya enggak sesuai harapan ya. Jadi saya percaya, saya kan orangnya mudah percaya gitu ya. Jadi teman-teman yang saya percayain itu ternyata eh, saya mungkin salah langkah juga, salah perhitungan. Jadi saya akhirnya boleh dibilang rugi lah. Saya mismanagement, uang saya tidak kembali, bahkan kehilangan modal juga. Pokoknya terakhir itu saya malah terjebak di main money game. Saya kena investasi bodong juga. Ya namanya orang kepingin keluar dari masalah, kepingin cari-cari masalah lebih cepat, malah tambah terjerumus itu. Saya terakhir malah kena banyak di investasi bodong. Jadi kerugian yang tadinya hanya berapa puluh juta, ratusan juta di total sebelum saya gabung di AFC ini ternyata bisa sampai 3 miliar sekian. Itu. Tapi saya bukan suatu kebanggaan lah. Saya dari dulu kan tidak senang hutang sebenarnya. Karena terpaksa aja kita eh, cari pinjaman itu karena terpaksa aja gitu loh. Rumah saya sempat saya bangkan juga gitu. Tapi untung saya nggak sampai kolek 5 apa nggak sampai lah. Saya sampai kolek berapa ya 2 kali di BI itu. Tapi cepat-cepat saya selesaikan. Itu masalah lalu saya teman-teman. Ya mungkin saya mau sharing ini ya mungkin barangkali ada teman-teman juga yang lagi berjuang untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya mau melanjutkan nanti bagaimana saya bisa menyamakan visi kita ini berusaha menyamakan visi dengan teman-teman yang sebenarnya banyak masalah di luar sana gitu loh. Nah, itu Pak Angga. Jadi Yes, oke. Oke, apa mau ditambahin nggak apa-apa kok, tambahin dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Boleh, boleh. kalau temanya hari ini kita disuruh, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ada persepsi perbedaan pandangan, ya namanya kita sharing ya. Malam hari ini kan kita sharing itu, kita ini saling belajar. Bukan saya bilang saya ini paling tahu segalanya ya. Tapi dengan apa yang kita lalui di lapangan itu, kita pingin teman-teman juga menghadapi masalah itu dengan apa ya, menyikapi dari apa yang sudah saya lalui gitu. Seperti kalau saya dari awal diajak sama Pak Eka yang juga Busido di Surabaya, itu yang ngajak saya kan Pak Eka. Itu waktu itu saya tidak minat sama sekali dan saya selalu cari alasan saya tidak mau join, tapi alasannya saya merasa bilang ini mahal. Terus saya juga bilang, oh saya tidak boleh sama istri saya, ya toh. Pokoknya saya selalu cari alasan itu. Jadi kalau kita sehari ini seolah-olah ditolak sama orang, ya memang itu alasan kita juga waktu di awal kan. Waktu kita menolak kan caranya juga seperti begitu. Satu, kita tidak paham. Kedua, kita masih negatif, ya toh. Ketiga, ini kita berusaha cari alasan untuk supaya tidak join gitu. Nah itu kalau kita pilih, sebenarnya kita kan juga sama. Waktu di awal kan kebanyakan teman-teman yang sudah join kan juga sama, ceritanya begitu. Nah, kita hanya menyamakan persepsi, kita hanya memberikan visi pada orang itu pelan-pelan. Ya, sebenarnya saya tidak suka di AFC ini kita bicara sebagai kita ini menawarkan atau berjualan. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kita sebaiknya kita ini belajar di sini menjadi entrepreneur. Jadi di AFC ini luar biasa ya, kita bisa belajar untuk menjadi entrepreneur. Kebetulan background saya memang di situ. Nah, ini hanya masalah membiasakan diri, karena kita kalau hanya berjualan, teman-teman, kita kalau berjualan, menawarkan, pasti benturannya dengan penolakan. Memang penolakannya itu sudah biasa. Ya, tapi kalau kita kalau tahu lihat cara kerja konsep bisnis di sistemnya AFC, kita lihat ini bisnis besar, teman-teman. Waktu saya feedback lagi ya 4,5 tahun yang lalu ya, saya ditawari, saya menolak-nolak.
apalagi ditawarin produk, saya nggak mau gitu. Karena saya yakin saya nggak bisa di situ, karena saya bukan penjual yang baik, saya bukan sales. Jadi saya rasa bukan bidang saya, bukan dunia saya. Jadi saya selalu menolak. Tapi untungnya ya saya merasa bersyukur yang namanya Pak Eka itu saya terus di follow up. Nah, itu ilmu lagi. Jadi selama apa yang sudah kita tabur, jangan lupa kita harus follow up orang itu. Kita nggak pernah tahu orang itu nanti bisa jadi apa, kan nggak pernah tahu juga kan. Itu masalah, itu hanya menggerakkan hati. Jadi kalau kita nanti bicara lagi, selama ini doa kita kok tidak pernah dijawab, padahal kita sendiri dikasih perantara yang baik, tapi kita sendiri tidak jeli melakukan pembelajaran, mendengarkan dulu dan melakukan apa yang diinfokan ke kita gitu loh. Jadi setelah saya di follow up sama Pak Eka, pertemuan-pertemuan itu baru saya merasa juga tergerak hatinya, pelan-pelan saya positif membuka diri. Nah, pada saat saya join itu April tahun 2019, itu mungkin saya ikut pertemuan kelima. Saya masih ingat itu, waktu masih awal-awal di Surabaya itu belum ada kantor, belum ada apa-apa, itu kantor belum ada, AFC masih baru juga gitu. Ya, saya pernah ketemu dengan marketing yang hebat, salah satu perusahaan di Surabaya itu, saya juga ditolak, dibilang begini, mohon maaf ya, saya bilang perusahaanmu tuh enggak ada namanya Mas Ian. Saya lihat AFC itu enggak terkenal gitu, dia kan ngecek-ngecek juga di luar sana. Jadi waktu itu saya ditolak juga. Aku pikir loh, kalau aku nanti sudah terkenal, aku enggak bakal cari kamu gitu loh. Justru kan saya milih dia kan untuk berpartner dengan kita kan di saat banyak belum tahu, kan harusnya begitu. Nah sekarang teman-teman malah lebih enak kan, sekarang branding AFC sudah kuat, testimoni sudah banyak, kantor sudah ada di mana-mana, ya tahu kita punya kekuatan, harusnya lebih mudah untuk saat ini. Adalah apalagi ditambah lagi penunjang dari kantor, Zoom, ya tahu kantor AFC ini luar biasa teman-teman. Kita ini merasa sangat bersyukur ya, apalagi saya sebagai orang yang gagal juga sebelumnya ya kan. Saya orang yang jatuh bangun di dunia bisnis, saya gagal, saya lahir di AFC itu dalam kondisi minus. Ya, saya bukan lahir di kondisi zona nyaman, saya gabung enggak. Ya, utang saya segitu banyak, saya setiap bulan saya harus cari uang tuh sekitar 40 jutaan lah untuk gali lubang, tutup lubang. Gitu aja, teman-teman. Jadi, kondisi saya begitu tidak ada harapan pada saat itu. Tapi saya selalu berpikir, kita manusia ini selalu punya kesempatan dan harapan. Kalau kita yakin dengan masing-masing kita punya keyakinan, kita selalu berdoa, kita selalu punya harapan dan keyakinan itu. Nah, itulah sebenarnya modal sesungguhnya itu sebenarnya ya itulah teman-teman. Kalau orang bilang, oh dibilang mahal, produknya ini dan lain-lain. Kalau kita sendiri punya keyakinan, mindset kita rubah sendiri, kita punya mental, mindset, keyakinan, itu semua timbul. Kemudian timbul yang namanya niat, dan kita mau ngundang, ada action ya, meskipun awalnya masih belajar juga, masih ragu, masih tidak yakin, tapi saya timbul untuk mengundang orang, saya belajar juga di situ, saya jadi pendengar, saya jujur, saya bukan pembicara yang baik juga, saya bukan seperti teman-teman yang lain, motivator apa, saya bukan kelas seperti itu, tapi saya mau belajar, di sini kan semua terbuka buat siapapun ya, kita harus belajar, kita harus keluar dari zona lama kita, mau nggak mau teman-teman. Waktu saya juga gabung, saya juga merasa, waduh kalau saya ngundang orang kesusahan, saya nggak mau naik panggung bicara. Saya selalu bilang gitu sama istri saya juga, ya kan. Waktu di awal di foto-foto saya menghindar. Nah itu ya orang macam-macam lah ya teman-teman ya. Tapi dari situ kan kalau kita tidak mau belajar sesuatu untuk jadi mendapatkan lompatan ya kita terus di situ aja gitu teman-teman. Jadi kita mau nggak mau kita harus membiasakan diri. Nah, sebenarnya di AFC ini mudah. Kalau saya lalui ya waktu setahun saya bangun pondasi itu, saya punya niat sendiri dari doa saya, mimpi saya, ya kan untuk menyelesaikan hutang. Jadi misi sesungguh saya itu sebenarnya kepingin menyelesaikan hutang saya itu misi saya yang awal. Ya kan waktu di situ kan hutang saya banyak, jadi saya kepingin sekali gitu Pak Budi Darwin sebagai mentor awal saya, Pak Budi, Ko Yohanes, sering waktu itu waktu awal sering ke Surabaya,
itu mengajarkan kita semua. Jadi kita harus copy paste cara ilmu. Sebenarnya ilmu mereka ya diulang-ulangi ya, cuma seperti yang mereka cerita di Zoom berkali-kali. Tapi semua itu tergantung kita punya kemauan untuk meniru dia gitu loh, meniru gitu. Karena kita tidak bisa tergantung sama upline setiap saat. Jadi saya pikir waktu itu saya harus dekat dengan mereka itu paling cuma satu bulan 2 bulan. Setelah itu mereka juga pasti punya misi visi yang lain kan. Jadi saya harus cari modulnya dia, cari kebiasaannya dia apa, ya saya tiru. Itu saya awal harus mengundang, ya saya undang orang-orang dari sekian banyak yang saya, kan teman saya tidak terlalu banyak sebenarnya ya, tapi saya kan punya niat, karena punya niat dan punya keyakinan, pasti saya juga punya usaha untuk mengundang orang-orang itu. Dari beberapa orang yang saya undang itu, saya bukan menawarkan atau berjualan, karena saya tipenya itu merekrut mereka sebagai partner, sebagai bisnis partner nantinya begitu. Karena ini kan cuma sistem bisnis yang binary kan. Kalau orang tahu kan waktu di awal kan mereka mungkin nggak paham, tapi kalau kita bicara secara partnership, bisnis ini kemitraan. Jadi saya ubah sendiri mindset saya. Saya tidak mengundang mereka untuk berjual, saya jualan atau menawarkan sesuatu. Tapi saya mau cerita gitu loh teman-teman. Saya mau cerita bahwa di sini itu saya mau nyari partner yang saya prioritaskan nantinya. Jadi kita nih mau bangun tim sama-sama. Ya saya rasa sekarang caranya Pak Budi semua diduplikasi dengan teman-teman yang sudah sudah terbiasa, mereka juga mendapatkan ranking-ranking hari ini. Ya mereka juga pola-polanya ya sama kan gitu. Ya mungkin masih waktu teman-teman masih awal ya harus belajar ya, mungkin menyamakan persepsi dan visi dulu. Jadi di sini kalau saya bilang kelihatannya bisnisnya mahal. Nah, memang kita dibandingkan dengan apa? Ya kalau kita bicara tentang itu ya dibilang produk mahal. Ya memang produknya mahal dibanding dengan apa? Kalau produk mahal pasti ada kualitas. Apalagi perusahaan kita, kalau kita pelajarin, kita dari perusahaan Jepang, ya itu sudah tidak diragukan lagi kalau kita tahu legalitasnya, track recordnya dia sudah go public, sudah IPO berapa puluh tahun yang lalu. Masuk Indonesia aja, Pak Ernest dan Pak Michael aja bawanya juga setengah mati, lewat 2 tahun penolakan kan. Ya kan, mereka aja wirawiri Jepang berapa kali penolakan itu, sampai 2 tahun pun dikasih lampu hijau. Kan tidak semudah itu mereka masuk ke Indonesia. Jadi kita merasa bersyukur, merasa bersyukur dan beruntung hari ini kita bisa meneruskan visinya perusahaan ini. Dan ini sebenarnya masih belum apa-apa, karena kita kan baru produk ketiga ya. Ya nanti kan masih ke depan ada lagi inovasi yang lain. Sedangkan di Jepang sudah banyak produk yang sudah terstandar dan sudah ribuan lah di Jepang sana, bahkan di negara lain juga. Nah kemarin aja minggu lalu kita kedatangan tamu besar dari Malaysia, kementerian datang ke Surabaya itu ngambil barangnya itu puluhan box untuk dibawa ke Malaysia. Bayangkan yang apa yang diceritakan sama owner kita itu, nanti dari Surabaya, dari Indonesia ini kita bisa masuk ke negara lain, itu kejadian itu teman-teman. Itu dari doa juga. Saya nggak tahu itu dari mana tiba-tiba saya bantu petani kan, saya kan punya usaha kecil-kecilan di Malang. Saya bantu petani ya. Petani itu ikut saya selama setahun hanya gajian. Jadi saya kan cuma tergerak dengan teman saya ini, Pak, kalau kamu setahun saya dapat gajian, mungkin saya menolong terbatas di sini. Nah, coba kamu ikut sistemnya di perusahaan Jepang AFC, coba dipelajari di situ. Ternyata partner saya di Malang ini dia mau gitu loh. Ya backgroundnya petani ini, partner saya ini mau coba di AFC, dan hari ini lumayan dia menuju Toreda juga, income juga lumayan meningkat. Dan dia bayar harga, dia punya rumah makan Jepang ditutup, dia fokus di AFC juga. Dan lucunya dia punya teman relasi yang di luar itu di kontak-kontak lewat Facebook dan lain-lain. Tiba-tiba dari referensi kedalaman itu kena itu orang tim dari Malaysia besar itu dari kementerian itu coba, karena dia ada cukup usia juga, jadi dia untuk jantung, dia mungkin ada masalah di jantung. Jadi dia setelah coba produk kita berapa kali, kebetulan anak saya kan juga sekolah di Kuala Lumpur, jadi produk itu saya titipkan ke anak saya, dia ambil berapa kali cocok, akhirnya dia minggu lalu datang ke Surabaya, bawa berapa koper itu, banyak itu, sekali ngambil bisa 40 box, nanti tanggal 9 lagi datang lagi.
Karena dia kan kalau dari Surabaya ke Kuala Lumpur tuh PP itu cuma 1,5 juta, lebih murah daripada ke Jakarta. Jadi ya ini peluang lagi kan gitu. Jadi kalau kita sudah memulai teman-teman, nanti percayalah ke depannya itu jauh lebih mudah gitu loh teman-teman. Memang kita harus berjuang di sini selama selama setahun, itu kita harus punya fondasi, ya kan? Ini kan cuma cari tim kiri dan tim kanan. Anggap aja kita cari partner bisnis. Ya kita tidak saya sih tidak mau berjualan dari awal. Saya cari partner kemitraan dan saya bangun visi buat mereka, dan mereka juga punya visi yang sama nantinya. Ya itulah yang saya pingin teman-teman juga sama ya mungkin visinya, supaya kita di luar sana tidak terjebak oleh pertanyaan barang ini kok mahal. Kita selalu menghadapi penolakan-penolakan seperti kayak gitu. Karena kita mungkin terjebak sebagai sales, sebagai penjual. Ya menurut pandangan saya sih, ya kalau saya sih selalu berbicara kita ini menjadi perantara sebenarnya buat mereka. Ya gitu. Kalau saya hari ini bisa bangkit, menemukan momentum sebagai titik balik saya di AFC, harusnya saya juga bisa menolong dia kan sebagai perantara juga. Mungkin saya tidak bisa langsung cerita hari ini mereka join, tapi paling tidak saya harus menabur. Saya harus menabur dulu ke dia, harus bercerita gitu. Ya kita kalau bisnis ini kan bicara bisnis silaturahmi, ya kan ilmu teman-teman kan juga selalu bicara, Pak, kalau awal tuh kita harus silaturahmi dulu lah. Itu kan teman-teman selalu bicara begitu. Jadi kita jangan langsung tergesa-gesa kita harus memaksakan diri dia harus join apa. Saya sih orangnya tidak begitu. Kita harus menabur. Bayangkan saya punya mitra awal tuh, mohon maaf kalau saya sebut ya, karena mereka juga sudah punya rank semua ya. Pak Haji Mansur itu 2 bulan, mungkin hampir 2 bulan dia baru join. Ya kan, seperti sekarang mereka sudah luar biasa, jauh lebih hebat lah. Kalau ngomong lebih hebat semua daripada saya. Pak Mansur, terus begitu Pak Firdaus. Pak Firdaus itu 6 bulan saya pendekatan, karena dia sama saya teman seperjuangan dulu waktu di Jawa Tengah. Saya main investasi trading sama-sama dengan Pak Firdaus. Ya mohon maaf Pak Firdaus kalau saya memang cerita memang apa adanya. Nah kalau dia sama saya cocok dulu ya. Masa saya hari ini bisa menikmati teman-teman seperjuangan saya abaikan, saya tinggal. Kan saya juga kepingin mereka juga satu visi, satu kapal dengan saya. Dan hari ini ya alhamdulillah semua nyampe gitu loh. Yang saya doakan orang-orang yang saya pingin sebagai partner saya itu satu persatu mereka juga mencapai shogun, samurai gitu. Itu saya dalam hati saya juga doakan itu teman-teman itu yang lama-lama. Pokoknya di sini yang bertahan itu pasti dapat lah teman-teman. Kuncinya kita harus bertahan, konsisten, fokus. Ya, yang memang yang keluar dari arena juga ada, yang apa itu yang sudah zona nyaman di sini, kemudian lirik sana lirik sini, lihat rumput tetangga, ya ada, ya namanya penghalang itu tergantung dari dia sendiri. Musuh utama ya kita sendiri memang gitu. Kadang-kadang kita sudah enak, tidak bersyukur, masih lihat yang lain lagi. Itu kejadian di saya. Saya kehilangan 3 shogun, saya kehilangan hampir 20 samurai tahun kemarin itu. Tapi kan kita masih bertahan, dan kita masih dapat orang-orang baru yang Tuhan kasih pengganti yang luar biasa juga. Jadi intinya kita di sini harus bertahan teman-teman. Ya mungkin saya mencoba menjawab bagaimana kenapa kita kok selalu menghadapi penolakan produk mahal, produk ini kok dibilang saya harus tanya dulu sama pasangan ya. Tadi mungkin saya sudah menjawab sepintas ya teman-teman di situ kan. Jadi saya nggak mau terjebak di pola pikir orang, tapi saya berusaha ngasih masukan ke dia bahwa di sini kita menjadi entrepreneur bukan penjual gitu loh. Oke lah kalau memang dia mau pakai awalnya produk itu untuk kesembuhannya dia, ya dia untuk menerima manfaatnya dulu. Dia harus coba dulu 1 kotak, berapa saset, itu masalah teknis di lapangan kan. Jadi dia mau coba dulu produknya, itu nggak apa-apa silakan, gitu. Tidak harus join, nggak usah harus join dulu, tapi dia mau coba kenal dengan produknya. Apalagi di daerah-daerah ya, di daerah-daerah kan masalah daya beli juga. Tapi orang di daerah tuh lebih polos loh. Jangan salah teman-teman. Di daerah tuh orangnya lebih
lebih antusias menyambut kita dan mereka lebih polos dan kepingin berhasil juga seperti kita meskipun daya belinya di bawah kota. Tapi kalau di kota itu memang daya belinya di atas pelosok-pelosok ya. Tapi di kota-kota itu orangnya berpikir instan, selalu ada pembanding. Mereka banyak negatifnya juga, terjebak di rutinitas dan terjebak di zona nyaman. Itu kebanyakan di kota. Ya kalau menurut analisa saya sih ya. Makanya kebanyakan tim saya itu bergerak di daerah. Tim saya kebanyakan di daerah, di pelosok, di luar pulau. Itu paling paling enak sebenarnya teman-teman. Dibandingkan di kota juga nggak apa-apa. Namanya kota kan orangnya lebih banyak. Semua harus dicoba. Tapi kalau kebetulan jaringan saya kebanyakan rata tuh kebanyakan di luar kota, luar pulau gitu. Ya, kira-kira gitu Pak Angga. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman tadi udah di sharing. Jadi Kohendro ini adalah yang upline gak langsung lah, tapi leadernya ada dari Pak Mansur juga ya, ada dari Pak Firdaus juga dan yang lain-lainnya. Dan rata-rata yang kita bisa lihat, yaitu rata-rata mereka udah masing-masing di daerahnya itu udah ini, ada yang di Makassar Pak Mansur kan, terus yang Pak Firdaus ada di Solo Jogja, itu semuanya udah megang banget. Jadi pertanyaannya gini kok, pertama kali ngajak mereka gabung nih, ya kan? Ingat nggak kira-kira kalau saya tanya pertama kali ajak mereka gabung, mereka Ya, langsung mau nggak kok? Atau mungkin ada kendala apa sih? Atau mungkin bisa di-sharing nggak kira-kira apa sih yang jadi kendalanya dengan gabung sini? Pasti ada dong, kayak nggak mungkin langsung, oke nih ada modal nggak? 20 juta, ayo ikut sama saya nih. Kayaknya orang normal mungkin ya kayaknya nggak langsung kayak gitu ya. Tapi pasti ada kayak mungkin nanya dulu apa, mungkin ada kendala seperti apa, tunggu kita follow up berapa kali baru apa. Kira-kira boleh nggak sih kok di-sharing yang itunya? boleh. Sebenarnya nggak ada teknik yang paling bagus ya, nggak ada ya. Yang penting kita di sini kita berani aja untuk tampil, untuk kita harus punya postur. Katanya Pak Indra, Pak Indra bilang kita harus punya postur, kita harus punya keyakinan, niat, kemauan. Ya itu semua jadi modal kita itu sebenarnya. Kalau kita kita harus merubah. Kalau saya dulu merubah diri saya sendiri, teman-teman. Saya sendiri orangnya kan nggak pedean. Saya ini orangnya, waduh, saya ini paling nggak pede lah untuk ngomong, untuk bercerita tuh. Kan lihat sendiri lah teman-teman malam ini ya. Jadi saya ini orang yang susah untuk bercerita. Ya untungnya ada istri saya itu. Waktu saya gabung kan saya sendirian Mas Ian. Setelah 1 bulan baru ada bukti, ini nggak omong kosong, ada hasil. Saya kasihkan ke Bu Silvi, baru Bu Silvi kan lebih niat 1 bulan kemudian kan. Nah awalnya juga gitu. Kita juga gak di ACC sama pasangan, tapi kan kita kan tunjukkan buktinya lah. Memang begitulah. Memang teman-teman di lapangan kita juga paham, banyak banyak rekan-rekan yang nggak paham, takut takut gagal lagi, takut nggak berhasil lagi, eman-eman keluar uang begini kan. Saya juga keluar uang waktu di modal di sini kan juga kartu kredit. Saya nggak ada modal, saya juga nggak mau mengganggu uang sedikit untuk dapur, tapi saya pakai kartu kredit card. Tapi saya punya keyakinan gitu loh. Saya harus merubah diri saya sendiri. Jadi modalnya, jadi mohon maaf ya teman-teman, saya harus cerita waktu saya dulu awal bagaimana. Harus rubah kita sendiri. Mental, mindset, keyakinan itu nomor satu buat saya. Itu modal sesungguhnya. Ya kalau kita bisa merubah itu semua tiga ini, nah ini kita bisa punya keyakinan kita akan berbuat sesuatu. Jadi ada yang bilang apa ya, teori kepepet itu kita keluar semua powernya dari dalam. Ada yang bilang begitu kan. Nah memang saya rasakan mungkin iya kali ya. Ada bukunya itu bagaimana membangkitkan raksasa dalam diri kita. Nah itu setelah kita dapat tekanan. Nah itu saya lalui. Memang bulan-bulan awal agak susah ya. Memang bulan-bulan awal tuh kita berjuang ya. Kita banyak tantangan di situ, banyak banyak tekanan. Tapi saya waktu awal join, saya sebelumnya kan punya 3 usaha. Saya sempat di asuransi juga. Saya punya kelas trading. Saya backgroundnya di investasi trading. Jadi saya punya kelas trading. Saya punya anak buah. Saya punya asuransi juga, ya kan. Tapi saya bukan mencapai yang tertinggi. Boleh dibilang saya tidak berhasil juga di asuransi. Terus saya juga punya usaha patungan dengan teman-teman saya, suplai makanan, masih baru merintis. Nah kan,
itu waktu saya gabung, begitu saya bulan awal saya gabung di AFC dengan modal pinjaman tadi, saya main 3 titik rubi. Ya kan saya tidak ada modal, jadi saya langsung tiga titik pakai nama. Kenapa saya 3 titik? Karena saya berharap nanti 3 anak saya ini semua pakai nama anak, kan anak saya kan 3. Jadi saya dari awal sudah susun 3 titik ini, nggak tahu jadi tidak jadi. Pokoknya saya berharap nanti salah satu ada yang jadi kan lumayan gitu loh. Pokoknya target pertama harus menyelesaikan masalah saya, hutang saya. Saya tidak pernah tahu saya bisa jadi Damio, bisa jadi Busidos, saya tidak pernah memikirkan itu. Tapi saya step by step aja. Saya harus melangkah. Bagaimana saya harus melangkah dengan keyakinan saya, dengan mental mindset saya ini yang tadinya saya tidak tahu apa-apa, tidak mau apa ya, jadi zona nyaman. Tapi saya harus rubah itu semua. Itu modal sesungguhnya. Saya belajar banyak lewat buku ya. Waktu itu nggak ada Zoom ya. Waktu itu nggak ada Zoom, nggak ada apa. Saya juga gaptek ya, teman-teman saya kan juga bukan pemain di IG atau apa. Saya masih gaptek, jujur aja. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi saya harus belajar banyak. Tapi saya harus rubah itu semua. Jadi saya hanya share WA lewat WA itu aja. Saya share lewat WA. Saya ngajak teman itu japri. Saya tidak pernah ngajak orang lewat grup. Saya hanya japri itu 1 lawan 1. Saya ajak ngopi, makan siang. Saya cerita. Saya ini memulai bisnis besar. Saya cari partner. Jadi saya waktu itu kalau saya dari sekian 10 orang saya pilih, ya kan, ada satu Tuhan kasih ketemu gitu ya. Saya pertama kali saya lihat kalau dia saya kelasnya dia bisa saya ajak cerita, hubungannya masih saya bisa ngomong sendiri ya, saya ngomong sendiri sama dia. Tapi kalau dia kelasnya background-nya bagus, dia punya masa banyak, punya relasi oke, saya ajak mentor saya undang mentor saya di sampingnya, nggak banyak orang. Ya itu saya lakukan sampai sekarang teman-teman. Saya lakukan sampai sekarang itu. Jadi kalau teman-teman mau coba tabletop boleh, mau apa itu semua kembali versi kalian gitu loh ya. Kalau versi saya tetap saya kebangun hubungan relationship, hubungan silaturahmi awal itu saya bangun dulu, kenyamanan dan lain-lain. Kalau mereka sama kita maksud kita tuh saya ketemu tuh saya utarakan maksud kita. Maksud saya itu saya harus nyari Anda saya pilih untuk partner di awal. Ya kan saya mau mengembangkan bisnis ini di wilayah ini dan lain-lain seperti bisnis kita sendiri gitu. Nah, setelah itu nanti dia akan pasti pikir-pikir dulu. Dan jangan lupa kita mesti follow up lagi. Mungkin berapa hari kemudian kita ajak lagi, ketemu lagi apa. Nah, itu yang saya lakukan. Ya itu saya masuknya di situ, teman-teman. Jadi saya tidak jualan, saya tidak bawa kotak, datang awal bawa kotak gitu atau bawa brosur, saya tidak seperti itu. Saya duduk itu bawa diri saya sendiri, saya ajak makan, ya loh. Mungkin dia sibuk, saya juga permisi, kula nuwun sama dia. Ibu sibuk, bapak sibuk, saya tahu Anda punya posisi luar biasa, tapi hari ini saya punya bisnis yang bagus, saya butuh Anda. Ya seperti begitulah kita ngomong-ngomong kayak begitu. Ya jadi akhirnya ketemulah beberapa orang yang dari kendaraan lain. Oh, ada itu beberapa teman. Saya jangan diganggu Pak Indro, saya masih nyaman di sini. Saya masih oke di sini. Oh, nggak apa-apa, Pak. Tapi saya sama Bapak kan juga cocok dan lain-lain apa. Nah, akhirnya pada suatu saat dia dapat masalah dengan atasannya dia. Ya, itu momentum buat kita. Ya, seperti waktu dulu saya ajak seperti siapa itu teman-teman hebat-hebat hari ini, Pak Mansur, Pak Firdaus, tidak semudah itu teman-teman. Nah, segampang itu. Mereka juga masih kuat di sana. Mereka masih punya jubah kuat di sana, di seberang, punya produk di seberang. Tapi kita pelan-pelan ya meyakinkan mereka gitu. Kalau mereka tahu hari ini mereka Bushido, hari ini mereka Shogun ya enggak pikir panjang-panjang kan. Tapi kan itu seninya di situ gitu. Kita pelan-pelan, Pak, ini ban serep, Pak. Bapak hari ini tidak perlu kita, tidak apa-apa. Tapi ini ban serep, suatu saat Bapak pasti perlu nantinya. Karena kita kan hubungan sudah baik. Nah, kita ambil di situ. Lama-lama akhirnya suatu saat ada masalah tuh di perusahaannya, ada masalah. Beneran ada masalah, dapat momentum. Setelah 6 bulan, tak kenalin teman-temanku di sini. Saya cerita, dapat lagi Pak Wijongko. Nah, Pak Wijongko yang satpam itu saya tidak kenal juga kan. Pak Wijongko mungkin hari ini hadir, mohon maaf Pak Wijongko. Jadi
Bu Win, Pak Wijongko itu juga orang hebat. Waktu itu saya nggak kenal, tapi Tuhan kasih itu lewat doa-doa. Itu kita ikhtiar. Dari doa kita ikhtiar afirmasi. Tiba-tiba diajak itu orang itu ketemu, dia nangis-nangis. Dia nangis, saya dalam hati ketawa. Loh, kenapa Bu? Iya, saya disolimi sama upline saya disolimi di situ sama apa tuh upline saya sendiri. Dia disolimi dalam arti, oh enggak apa-apa Ibu, di situ waktunya mungkin sudah selesai, tapi di sini nanti Ibu dapat lagi. Dalam hati saya, wah ini momentum. Dan akhirnya saya satu minggu saya lihat Bu Win samurai juga ya, Bu Win sama Pak Wijongko ini samurai hari ini. Dia satu minggu bisa uh, apa tuh berjualan ini 1 diamond. Jadi satu minggu nggak ngerti apa-apa produknya, nggak tahu apa-apa, masih belum tahu. Tapi dia kan masih Bu Win kan bidan. Tapi dia mau melakukan apa yang kita sharingkan ini. Bu, ini Bapak Ibu bawaan Ibu kan bidan. Pasti banyak orang butuh di samping Ibu dan lain-lain. Dia pelajari sebentar dan dia mau melakukan. 1 minggu itu 12 box itu habis loh. Dan dia juga bingung. Loh, kok saya dapat bonus? Kok gampang? Nah, itu akhirnya dapat momentum. Ya, dan memang tidak semudah itu semua ya teman-teman. Ada yang banyak penolakan, tapi ada tiba-tiba begitu dapat sekali klik ya, jalan itu begitu mudahnya itu. Kadang-kadang kita nggak habis pikir. Di sini memang kita harus memulai ya. Memulainya memang kayak beberapa orang juga aku rasa bangun, ada juga terseok-seok gitu. Sama ya teman-teman. Saya pun juga di awal juga ada segampang itu. Kita bangun mimpi bisnis ini dengan mimpi, dengan proses gitu loh. Nggak mesti kita harus lempeng, kita menawarkan jalan yang mulus. Enggak, teman-teman, saya juga kehilangan banyak. Saya di sini juga kehilangan banyak teman, saya juga kehilangan banyak uang juga. Uang barang nggak kembali juga ada. Tapi itu is oke lah teman-teman, Tuhan ganti semua terbaik karena ini kan kita perjalanan masih panjang. Karena kita di sini larinya tuh lari maraton, bukan lari cepet-cepetan. Lari maraton itu kita lari sama-sama dengan teman-teman yang lain. Kita kan punya tim. Kita tidak bisa sendirian di sini. Nggak selalu, ingat ya teman-teman, kita selalu harus bantu tim. Nggak bisa kita menonjol sendirian. Saya lebih senang tim saya menonjol. Saya lebih suka, dan dari dulu itu, saya lebih suka siapapun yang saya nanti ajak di sini berhasil itu lebih senang. Saya lebih senang daripada saya naik panggung gitu loh. Tidak ada yang perlu disombongkan gitu di sini. Jadi itulah seninya di AFC teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur. Mungkin teman-teman lain juga merasa bersyukur ya yang sudah kenal bisnis ini, sudah lain itu kita sangat-sangat bersyukur karena kita sangat terbantu dengan sistemnya bisnis ini. Dibanding saya dulu kerjakan di usaha-usaha sebelumnya, buka toko, saya pernah punya warung, depot, saya tutup semua itu, saya tutup ini. Saya waktu di AFC saya tutup semua itu. Jadi gudang anggur sekarang itu ruko saya itu, saya tutup itu. Jadi saya benar-benar bayar harga teman-teman. Saya tutup usaha saya juga pamit sama teman-teman saya di asuransi, di dunia investasi, saya semua pamit sampai saya dibilang orang stres. Teman-teman saya bilang sama istri saya itu Pak Hendro tuh kasihan stres ya. Kok semua kok pamitan, kok jalankan usaha yang belum ada buktinya. Nah, itu kan orang-orang kan nggak lihat visinya kan. Waktu itu orang kan tidak lihat ke depannya. Saya lihat, waduh ini bagus ini. Visinya luar biasa ini. Kalau kita di sini mengembangkan bisnis ini sampai ke luar negeri, sampai keluar pulau, kemana-mana, pasti orang butuh kita. Jadi kita harus lihat visi, teman-teman. Kalau kita semua nyampe visinya, mindset-nya kita nyampe, nah, kita lebih mudah gitu loh. Di lapangan kita bertahan dengan cara apapun kita lebih mudah. Itu saya waktu pada saat itu benar-benar nggak ada apa-apanya loh teman-teman. Saya lahir itu dalam keadaan susah, minus, ternyata banyak tekanan, hutangnya tuh banyak banget itu. Saya langsung bakar kapal tuh. Istilah dari buku-buku juga bilang, saya bakar kapal, saya nggak ada kata mundur. Saya lihat ke depan, sama AFC ini, kalau kita lihat ke depan ya nggak usah lihat ke belakang. Saya bakar tuh kapal saya itu. Tapi saya tidak ngajarin teman-teman ya, kalau nggak siap ya nggak apa-apa itu. Ya ini ketemu lagi namanya Dona, ini hebat ini, calon samurai juga. Ya mohon maaf tak sebutin namanya ya. Mungkin ada, nggak tahu ada hari ini. Jadi dia tuh masih pegawai kerja di Cirebon. Saya nantang dia loh.
Kamu kapan kalau keluar? Oh, nunggu 10 juta, Pak. Dia kan karyawan sudah berapa belasan tahun ya. Perempuan ini, banyak perempuan yang hebat berhasil di sini. Kalau sudah 10 juta beneran ya kamu keluar ya. Begitu sudah berapa bulan sudah 10 juta di AFC, masih tidak keluar. Loh, kamu nunggu kapan lagi? Saya nunggu 20 juta, Pak, baru keluar. Padahal kerja 8 jam, 9 jam. Ya toh, kita kerja sama orang tuh 8 jam, 9 jam aja mau berkorban kayak begitu. Tapi berapa bulan lagi sampai 20 juta per bulan di AFC. Loh, kamu kok enggak keluar? Iya, Pak, saya lagi bangun rumah, Pak. Saya masih butuh uang, Pak. Tak pikir dia ini dapat uang banyak mungkin di perusahaan itu ya. Bulan kemarin dia keluar karena apa? Bertengkar sama manajemennya. Dia di SMS, wah gajinya cuma nggak sampai 3 juta ya, dia diajak bertengkar lah. Itu kan momentum kan. Hari ini dia resign. Aku doakan dia pasti dapatnya lebih banyak. Karena dia hebat. Bu Dona itu luar biasa tuh. Dan saya yakin dia pasti jadi samurai nanti tahun depan itu. Saya sebutin. Jadi kebanyakan orang-orang yang saya lihat dari awal itu dia berjuang satu persatu dia akan nyampe itu. Kadang-kadang saya bisa lihat ya orang-orang yang benar-benar dari awal mau berjuang konsisten itu bisa Florida, bisa apa itu bisa kelihatan kok. Saya waktu awal join, ya mohon maaf ya, saya bukan apa ya, ini kan memang bukti ya. Saya waktu join itu tinggal 5 bulan ya. Saya join kan April 2019 pada saat itu. April 2019. Finishnya itu September 2019 waktu itu. Jadi sisanya kan cuma 5 bulan ya teman-teman. Saya waktu itu buka 3 titik ruby. Saya tidak ada niat, saya tidak pernah bermimpi jauh-jauh waktu itu. Saya hanya bermimpi bagaimana step by step aja kita nyampe ya supaya saya selesai masalah utang. Ternyata saya setting, saya harus bisa, kalau bisa realistis tahun pertama ini akhir September 2019 itu saya selesai 2 samurai 1 ronin 3 titik saya. Nyampe teman-teman. Jadi waktu akhir bulan 9 tuh 3 titik saya itu selesai 2 samurai 1 ronin. Ya itu benar-benar saya ciptakan dari mindset saya sendiri gitu. Waktu saya gas bulan April, begitu saya ngerti bisnis ini Mei, langsung saya kejar 4 bulan itu saya selesai harus di mana. Nah, jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya buat teman-teman yang mengejar samurai 5 bulan, 4 bulan tidak ada kata terlambat. Gitu, saya sendiri alami gitu, tidak ada bantuan loh. Saya tidak di sini kerja sendiri, kanan kiri itu saya cari sendiri sama Silvi, sama tim yang lain. Kita kan memang harus kolaborasi dengan tim-tim di bawah kan. Jadi kita harus benar-benar saling support gitu. Itu namanya perjuangan proses. Jadi mungkin itu sampai melebar Pak Angga. Saya ini tadi jawab harusnya mengenai kenapa produk mahal, mengapa ada penolakan. Jadi nggak apa-apa, itu udah menjawab semua sih kok. Jadi itu ya teman-teman, maksudnya itu sharing aja kan, judulnya kan ini juga sharing, home sharing. Jadi ya itu kita nggak bisa ngelihat ini ya kok ya apa. Yang saya mau tanya dari kemarin itu kan ada sempat yang kita ketemu di Sunter ya kok ya. Yang saya tanya itu loh, yang apa sih kita ngelihat orang ini kalau yang mau gabung itu ada bedanya nggak sih mukanya? Apa kita nggak bisa tahu sama sekali? Kan tadi dijawab juga sama Ko Hendro kan. Nggak ada bedanya tuh. Nggak ada yang tahu tiba-tiba besok dia jadi Bushido atau besok dia jadi Daimi juga nggak ada yang tahu kan. Teman-teman jangan meremehkan chasing-nya orang ya teman-teman. Jangan pernah meremehkan chasing-nya orang. Kalau hari ini orangnya tuh kelihatannya nggak bisa apa-apa. Ya, kita sempat underestimate juga. Kita harus asah dia loh, kita harus dorong dia, kita harus asah dia. Kalau memang ada leadernya mendampingi lebih baik. Kalau nggak ada ya kita mungkin lewat WA atau lewat apa ya. Kadang-kadang WA kecil-kecilan gitu loh, cuma berkata kecil-kecilan biasa-biasa aja itu sudah menyemangati loh. Padahal kita tidak di samping dia loh. Padahal itu aja teman saya itu bilang, Pak, Bapak kok mau nyemangati saya, padahal yang itu enggak, yang itu lebih dekat sama saya kok, saya enggak pernah di WA loh. Dia aja bilang kayak gitu, padahal saya ingat baru saya kan jaringan saya juga lumayan besar kan, jadi saya cuma kadang-kadang ingat saya WA gitu. Ya mohon maaf ya, saya kadang-kadang tidak bisa semua juga, namanya ini bisnis manusia kan, jadi kita kepingin teman-teman di bawah itu merangkul yang di bawah juga kan bukan dari atas semua
ya mohon maklum kan, karena ini bisnis bisnis merangkul gitu. Terus ini kan di Makassar juga ada yang teman-teman yang komunitas tunarungu juga, ya mohon maaf ya teman-teman ya, ada komunitas lagi yang ya mohon maaf ya, yang fisiknya kekurangan dan lain-lain bisa toreda loh. Itu Bu Jum itu di Makassar tuh toreda tuh. Jadi eh, bentar ya teman-teman. Jadi kembali lagi, kita di sini tidak boleh melihat fisiknya orang. Jadi Tuhan kadang-kadang lihat orang tuh yang tidak pernah kita pikirkan tuh Tuhan kirim. Seperti Gerti hari ini kan fenomena juga. Dia kan backgroundnya petani. Teman saya juga petani kan di Malang itu juga berjuang. Mana lagi? Temanku banyak yang backgroundnya yang biasa-biasa aja di lapangan, seperti eh, PNS, ibu guru, single parent, ada yang jual rujak, ada yang apa ya, jual pinggir-pinggir jalan gitu teman-teman. Itu mereka bisa jadi toreda loh. Kadang aku belajar sama dia, bukan kita selalu bukan selalu kita yang harus didengar sama dia. Makanya saya harus roadshow. Roadshow itu menariknya apa? Kita di roadshow itu ketemu orang-orang hebat itu. Kita kadang-kadang, kenapa ya orang ini kok 3 bulan bisa toreda? Padahal dia susah. Harusnya tuh dia punya keterbatasan gitu loh. Kenapa ya? Jadi kita harus cari tahu di roadshow itu kita bisa banyak apa ya, banyak cerita yang aneh-aneh juga. Jadi kita roadshow itu ketemu orang yang di bawah jaringan, kebetulan di bawah jaringan kita nih, di bawah jaringan saya ini bisa, orang ini kok bisa ya, padahal kelihatannya diem, kelihatan juga terbatas dia, tapi kok bisa? Ya karena dia ada kemauan, nggak ada niat alasan untuk apa, dia kepingin berhasil kan pasti meniru kan. Biasanya orang di daerah kan lebih polos. Kan orang di daerah kan lebih polos, jadi dia pengen niru. Dia kok berhasil, bagaimana dia niru gitu. Tapi kalau orang kota, instan, negatif, dan lain-lain. Saya juga pilih, kalau orang-orang kayak begitu saya hindari. Ya mohon maaf teman-teman, aku orangnya simpel. Kalau orang-orang seperti, kan kita kan memang nyari partner ya, tapi kalau orangnya terlalu negatif, apalagi toksik, itu saya hindari. Saya, meskipun dia ada uang aja, saya ngomong sama, dia ada uang, dia mau join. Dan aku bilang sama beberapa temanku, jangan kasih orang itu nanti ada masalah sama dia. Jadi saya tidak mau sembarangan terima orang juga gitu loh. Kalau orang itu mentalnya tidak siap gitu loh. Kan seperti begitu ya. Ini ada juga kemarin minggu lalu, teman saya itu teman dari kecil loh. Mau join, ya mohon maaf kalau saya bukan orang yang seperti saudara-saudara nanti ya. Dia tuh mau join, mau beli produk, tapi karena dia mentalnya tidak siap. Pak, nanti kalau dia panggil saya itu nama, karena teman dari kecil. Kalau nanti beli, penyakitku lebih parah ya apa? Dia bilang gitu. Harusnya dia bilang, Pak Indro, aku nih pingin produkmu, kepingin aku juga sembuh. Aku tak beli ya, aku tak nyoba ya, kan beda kan. Tapi itu enggak. Aku minum produkmu nanti tambah parah ya apa? Gitu. Aduh, kan susah ya. Dia mentalnya kan enggak siap. Mentalnya enggak siap gitu, aku pikir gini loh. Kamu pikir-pikir dulu aja, kamu pelajari dulu. Kamu pikir-pikir dulu, kamu pelajari dulu. Ya kan? Aku enggak menjanjikan apa-apa, karena tiap orang di sini testimoni sudah banyak. Dia tahu sendiri testimoninya banyak berhasil. Testimoni sudah jelas, banyak berhasil apa, dia juga bisa melajari. Gitu. Itu teman dari kecil loh. Itu pun saya tolak itu, gitu. Karena dia tidak siap mentalnya. Jadi kalau aku sih begitu ya, mohon maaf. Jadi saya tidak sembarangan gitu. Nah, jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Ini masalah teknis sebenarnya sih, itu masalah teknis. Tapi di luar tuh masih, waduh teman-teman, di luar tuh masih banyak yang butuh kita nih. Masih banyak butuh kita, masih mereka tuh sebenarnya, tak tanyain beberapa orang yang gabung. Lo kamu kan ada dokter gabung gitu ya. Lo Pak, kenapa kok gabung di saya? Kok gak ada yang cerita ke Bapak? Iya, ada yang ngajak saya join gitu. Saya tahu produk ini bagus, tapi tidak ada yang cerita sama saya gitu. Itu dokter loh. Saya pernah diajak ketemu sama dokter, saya kan nggak pede ngomong sama dokter. Aku bilang sama temanku, kamu yang ngomong aja, kamu edifikasi saya aja.
Aku gak belum apa-apa ngomong sama dokter tuh saya nggak pede gitu loh. Nanti kamu bantu edifikasi. Tahu ya teman-teman edifikasi artinya apa kan? Nah, jadi sebelum sebelum kita datang, teman saya itu bantu bilang, Pak dokter, Bapak kan sibuk, temanku juga sibuk. Nanti kita ketemu itu mungkin tidak ada banyak waktu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, itu namanya edifikasi. Jadi seolah-olah kita nih sama-sama kita nih sibuk tapi bisa ketemu gitu loh. Temanku yang jadi moderatornya, itu namanya edifikasi. Supaya supaya itu teknik untuk menyingkat waktu, lebih cepat visinya masuk. Itu edifikasi. Ya, jadi ada macam-macam teknik ya, ada namanya manuver, kita bisa pakai pihak ketiga supaya supaya apa itu ini kita kadang-kadang harus tidak bisa frontal head to head ya. Kita harus pakai teknik. Ya, bisnis ini kadang-kadang seperti begitu. Seperti saya kenal sama dia ya, tapi saya tidak bisa langsung cerita sama dia. Saya pakai pihak ketiga juga. Biasanya di dunia bisnis kan begitu ya. Kayak kita mau jual beli rumah, jual beli apa kan kita kan kadang-kadang pakai broker. Ya, ini kita perlu juga di sini. Nah, jadi kalau pedagang tadi ada yang tanya ya, kenapa pedagang kecil kok? Nah, di tim saya banyak pedagang kecil yang join di sini. Saya bilang begini, itu yang di Medan tuh batak-batak tuh banyak itu keren-keren itu. Mereka mungkin dampak dari lihat teman-teman yang di Medan kan juga luar biasa ya. Jadi mereka komunitasnya tuh saling cerita juga. Nah, mereka kan kalau jualan kadang-kadang juga lewat sasetan. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu, tapi mereka juga punya komunitas kan pinjem barang juga kan. Nah, cuma aku bilang kalau kamu nggak mau balik modal cepet, saya kan dulu waktu di awal kan balik modal kan nggak sampai seminggu saya balik modal, karena saya perhitungannya harus cepat balik modal kan. Saya kan orang bisnis kan. Kalau orang bisnis kan hitungannya harus balik modal cepat gitu. Kalau kalau sekarang mungkin saya bisa bisa sharingkan cara balik modal nggak sampai sehari aja bisa sekarang ya kan. Nah, itu mindset lagi. Kalau orang-orang takut keluar modal, aku bilang loh, kamu di sini nanti dapatnya gratis kok. Ngapain kamu beli produk ini mahal-mahal? Memang di luar tergiur barang murah, tapi kan di situ kan terjerumus banyak jebakan, barang risiko, ya tau kamu nggak dapat apa-apa hanya barang murah toh. Tapi kan di sini kan kamu kalau jalankan bisnisnya, kamu banyak semua, dapat semua, perjalanan gratis, produk gratis, ya atau kamu dapat bisnisnya juga, bisa diwariskan, dan lain-lain. Nah, itu kembali lagi kita kalau tahu semua, kita penyampaiannya kan bisa lebih mudah kan sama sama teman-teman itu. Ya, jadi kalau kalau orang-orang waktu awal seperti saya juga waktu awal kan takut juga keluar modal, takut, ya kan? Saya takut juga keluar modal. Tapi saya pikir kalau ini bisa dibuat apa itu modal cepat balik modal, ya paling saya target 10 hari lah balik modal. Ternyata saya tidak sampai seminggu bisa balik modal di sini. Ya, saya sangat berterima kasih juga buat mentor-mentor saya, seperti ada mungkin malam ini ada Ko Budi, Ko Yohanes, ataupun Pak Eka lagi di Jepang, itu yang mengundang saya Pak Eka. Kalau hari ini mereka tidak ada pun saya tidak ada hari ini gitu loh. Jadi saya sangat berterima kasih, bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan mereka. Itu mungkin doa saya selama ini. Jadi teman-teman juga pasti punya doa masing-masing. Teman-teman pasti punya doa. Nanti tunggu gilirannya lah, pasti dijawab. Masalahnya teman-teman harus cari tahu, harus belajar di sini, harus punya keyakinan, mindset, dan yang penting kita action gitu loh. Kalau ditolak apa itu memang bagian dari kita semua, bagian dari penolakan di sini. Penolakan itu bukan ending semuanya, bukan ya teman-teman. Penolakan itu anggap aja mereka belum dapat momentumnya. Kayak tadi seperti Pak Firdaus itu 6 bulan baru join. Pak Ahim itu 6 bulan juga baru join. Pak Ahim kan samurai menuju Shogun juga di Mataram Lombok. Setiap kali pertemuan kan ribuan masanya dia tuh. Itu satu orang, saya yakin satu orang ini kalau Tuhan kenakan saya satu visi dengan saya, pasti puluhan ribu di bawah dia. Saya selalu mikir gitu. Pak Haji Mansur, Pak Firdaus, satu orang kena, pasti puluhan ribu di bawah dia. Itu namanya visi, teman-teman. Ya, itu saya aminin dan saya imani itu. Dan itu kejadian loh. Satu persatu kejadian itu. Itu namanya kita harus mengimani dan mengamini itu. Gitu. Dan itu kejadian. Bisnis ini bisnis kita ya harus ingat ya, kita harus bisnis itu harus bekerja keras.
bekerja keras itu ya bisa pagi sampai malam, tidak ada bedanya sama orang yang di luar sana kan, pagi sampai malam capek. Itu bisnis harus bekerja keras. Ada lagi nomor 2, bisnis kita harus kerja cerdas. Nah, kerja cerdas ini kita bisa lewat sistem seperti yang hari ini AFC sediakan buat kita. Ini namanya kerja cerdas. Jadi teman-teman jangan mengandalkan sendirian, harus pakai sistem dengan teamwork. Kita ada sistem, ada teamwork. Kita harus ciptakan tim juga. Bukan kita sendirian. Saya sendirian tidak mungkin mampu. Tidak mungkin bisa aku ke Damyo. Gak usah ke Damyo Shogun aja, saya tidak mampu sendirian. Jadi kita harus rame-rame. Kerja gotong royong, kerja tim. Ya, jadi kita kerja keras, sudah. Kerja cerdas, sudah. Ya, nomor 3 ini agak susah. Kita memang harus belajar juga. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu kadang ada orang bilang take and give. Ya, take and give. Kita selalu memikirkan take dulu, ya selalu memikirkan tuh kita ambil sesuatu dari orang itu, ya kan, tapi kita tidak pernah memberikan dulu. Nah, kalau kita balik aja di sini, kita harus memberikan sesuatu apa buat mereka dulu, baru kita take nanti kemudian. Nah, itu bisnis take and give, itu kita namanya kerja ikhlas. Ya mohon maaf ya, kalau kerja ikhlas itu butuh waktu, itu namanya pengorbanan juga, bisnis pengorbanan, dan itu harus ikhlas. Nah, jadi itu teman-teman, jadi itu semua kombinasi itu yang ya mohon maaf ya, saya mungkin nyantol ini karena lewat praktek saya sendiri gitu loh di lapangan kan. Jadi saya jujur aja, saya bukan orang yang suka baca buku sebenarnya. Buku itu saya baca sepintas-pintas, Instagram saya baca poin-poinnya aja. Tapi menarik, buku saya juga koleksi dulu-dulu, tapi ternyata inti-intinya aja yang saya praktekkan di lapangan itu. Dan di AFC itu sekolah yang lengkap di sini, ada di AFC ya, kita bisa belajar semua di sini. Dan modalnya itu, aduh teman-teman, modalnya di AFC itu boleh dibilang tanpa modal. Ya kalau orang bilang modalnya kecil, ya bilang kecil, relatif kecil. Bagi saya relatif kecil tanpa modal di AFC itu. Kita dapat semuanya. Kita dapat nama saudara baru, keluarga baru di sini. Kita bisa membantu orang, melayani. Ya, atau dulu saya mikir, saya aja belum kaya, bagaimana bisa melayani orang, bisa membantu orang. Tapi di sini kita belajar melayani, membantu orang juga. Kan kita kan sudah banyak itu, bisa donasi juga. Kemarin kita kan juga banyak itu donasi sama teman-teman lewat tim juga kan. Kita lewat donasi banyak itu. Nah, di sini kita banyak itu pembelajaran di AFC. Ya, jadi saya sih bersyukur banget di AFC ini. Jujur aja, jadi saya hari ini fokus, enggak ada kerja yang lain, dan saya enggak malu, saya fokus di sini teman-teman, saya fokus sama nyonya saya, bahkan saya lihat di sini jauh lebih nyaman daripada yang saya lakukan dulunya. Saya kan juga usaha macam-macam dulu, gitu loh. Saya tukar waktu saya hari ini jauh lebih berkualitas hidup saya dekat sama anak. Ya, terdekat sama bisnis saya, couple sama istri saya terbuka. Istri saya punya usaha sendiri, punya penghasilan sendiri di sini. Saya juga ada penghasilan sendiri. Ya kan, dulu saya tidak menafkahi istri. Suami yang tidak menafkahi istri itu, wah, banyak perceraian itu. Bahaya itu. Kayak saya sendiri juga karena tidak ada uang, masalah finansial. Ya itu. Untungnya AFC hadir pas waktunya. Ya kan? Ya, jadi kita bisa cerita sama teman-teman yang di luar sana itu, kita ini sebenarnya perantara yang terbaik buat mereka sebagai solusi dan harapan, tidak hanya di produk aja tapi di finansial gitu. Kalau saya sih lebih tekankan di finansial karena saya backgroundnya di situ, di bisnis gitu. Kalau teman-temanku ada yang bidan, ada yang perawat, ada yang sales, ya mungkin mereka jualannya pinter, mereka pinter berjual, tapi it's okay, saling melengkapi. Ya, tim kita ini jangan semua harus disamakan dengan kita, jangan. Ya, kita hanya kasih apa yang kita punya, kita kasihkan ke mereka. Mereka juga dapat gambaran, punya cara pandang mereka juga punya cara pandang yang berbeda. Tapi versinya dia nanti juga jadi kelebihan mereka masing-masing gitu loh. Jadi kita bukan memberikan pandangan saya juga belum tentu terbaik buat dia gitu loh, belum tentu. Saya pun juga lebih banyak mendengar, lebih banyak belajar saya sebenarnya dibandingkan seperti malam ini ngoceh-ngoceh ini. Enggak, teman-teman, saya lebih banyak mendengar, lebih banyak belajar harusnya. Saya suka ikut roadshow, saya ikut mengamati, ya kan.
Ya, jadi gitulah. Mungkin teman-teman ya bisa meniru nanti, utamakan tim ya, bukan sendiri. Ya, ada yang di sini suka menonjol sendirian, ada saya lihat. Dia kepingin menonjol sendiri, ya kan? Timnya nggak diajarin pinter, ada juga. Saya juga heran kok kenapa gitu. Eh, Padahal dia punya kekuatan. Kalau Anda kata timnya itu mau bergerak, dia punya relasi banyak, kedalaman, kan ada duplikasi. Kan lebih enak harusnya. Kenapa kok dia pinter sendirian? Kalau bawa kepingin mau jadi pinter, dia takut disaingi, kan aneh kan? Itu ada juga itu nggak tahu kenapa itu. Jadi, tiap orang kan macam-macam. Tapi di sini saya tidak pernah negur tim saya tidak pernah tegur keras karena saya tidak gaji dia. Saya hanya cerita, saya hanya kasih contoh gitu aja. Saya tidak pernah tegur-tegur tim saya ataupun apa, tidak pernah. Ada tim saya masih lirik-lirik produk lain. Bahkan saya ditawari juga, gila kan? Itu. Tapi saya tidak pernah tegur. Saya biarin sampai dia bosen di sana, kembali lagi. Ada yang kembali. Masih untung belum disuspend. Tapi kalau ada disuspend, ya sudah tidak ada ampun. Gitu aja. Seperti Shogun saya 3 Shogun. Berapa puluh samurai itu. Itu karena, ya itulah. Saya sudah kasih tahu, kalau kamu masih di pihak saya akan berusaha mempertahankan kamu. Tapi kalau kamu sudah ngawur di luar sana, ugal-ugalan, ya toh, jalan-jalan di Jepang aja bisa nawari produk lain, gila kan? Apa saya tidak malu itu? Itu kan dipikir kita kan nggak ngajarin, padahal kita sudah berusaha duplikasi yang benar. Akhirnya disuspend, sekarang disuspend marah, mau kembali lagi nggak bisa itu, marah-marah itu. Ya sudah, saya blokir sekalian. Habis, selesai itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi ya kalau saya orangnya cepat-ceplos gini ya mungkin ya orang macam-macam ya. Jadi mungkin Bapak Ibu-ibu sekalian bisa ambil yang baik-baik aja lah mungkin dari sharing malam hari ini. Gitu. Mungkin gitu aja Pak Angga. Ada yang mungkin nanti teman-teman mau tanya. Oke, sip. Kayak pertanyaan tadi kan semuanya udah dijelasin juga kok. Maksudnya yang rata-rata yang udah ditanya itu udah terjawab semua dari cerita kan. Oke, mungkin iya ini ya saya baru nge ya, Ko Hendro ini semua orang yang saya mintain tolong buat bantuin saya bawa LOP, training, ini semuanya Ko Hendro yang ngajak ya. Aduh, saya ini orang yang mohon maaf ya, terlalu simpel Pak Angga, jadul. Ini ada Mbak Ewin, ada Pak Firdaus, ada Pak Mansur, semua ya. Ya, Ko Hendro yang Ko Hendro yang bawa mereka lah, maksudnya jadi jalan buat mereka ada di sini ya kok ya. Gini ya teman-teman, sebenarnya mereka tuh punya potensi ya. Kita lihat kadang-kadang ya, besok pagi ini saya ketemu orang ya. Saya lihat kan, kita lihat di lapangan toh. Nah, ini kebetulan dia agent properti gitu loh. Aku lihat orang ini kok melayani itu, waduh. Kan kalau beli rumah kan orang kan belum tentu juga beli kan. Lihat-lihat, dianterin apa. Aku aja nggak mungkin mau loh, tapi dia tuh mau loh, jauh-jauh melani, mengantarkan rumah apa, suami istri juga. Nah, dalam hatiku, nah ini saya perlu orang kayak gini, saya perlu ini. Ya kan, kadang-kadang juga gitu, ketemu kemarin ibu-ibu ojek online. Aku tahu ini ibu ini berjuang malam-malam nganterin barang kita kan banyak kiriman-kiriman toh. Dia ini kirimannya AFC ini. Terus tadi malam ada pick up ibu-ibu juga. Saya tahu ini ibu ini berjuang. Saya tahu sebenarnya paling ini tidak punya pasangan. Dia mohon maaf ya. Karena juga bisa lihat. Tapi saya mancing-mancing dulu, Bu. Anaknya berapa? 2, sebesar-besar. Sudah. Kok malam-malam pulangnya, Bu? Iya, saya kerja target gini-gini kan. Komunitas online kan. Ini spontan aja gitu. Suaminya kerja apa, Bu? Suami saya tidak ada. Loh, emangnya kerja di luar? Enggak, suami saya sudah meninggal lah. Berarti kan orang ini kan perlu kita ajak, kita rangkul gitu teman-teman. Bukan kita ini paling hebat, bukan teman-teman. Tapi kita perlu dia juga. Kalau dia berhasil kan, dia kan punya komunitas ojol. Kalau ibu ini berhasil, dia bisa ngajak teman-teman yang lain kan. Karena dia punya komunitas ojol itu, ribuan tuh komunitasnya dia itu. Komunitas perawat, komunitas koperasi. Wah banyak lah, kalau kita bicara komunitas itu tidak habis-habisnya. Tenaga kerja Indonesia lah, ini saya juga mungkin bulan 10 nanti sama Bu Silvi ke Hong Kong, kita
bicara sama di depan perwakilan tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong kan lumayan, kita bisa buka jaringan di sana kan lumayan. Nah itu kan orang-orang gitu kan nggak tahu dia ada uang tapi dia harus ngapain. Nah kita harus rangkul dia itu. Kita kan ngasih visi kan ke mereka kan. Kayak gitu-gitu kita kadang-kadang harus spontan aja sih. Gitu. Tidak semua orang memang harus harus ngerti di awal. Tapi kita harus ajak dia itu kita undang dia ke kantor atau undang kita pertemuan ngobrol pelan-pelan ya kan bicara dulu ya kan kenapa kita harus ketemu dia, kenapa aku kok kepingin sama dia, lah itu kita harus cerita itu. Besok pagi juga gitu, saya ketemu agent properti, kebetulan saya tanya kemarin, dia lagi lagi ada kesusahan, nah kok pas gitu loh. Besok saya ketemu dia itu, dia kesusahan karena apa? Jadi teman-teman hati-hati ya, dia main itu loh, main judi online, halah judi online cuma iseng-iseng main 100.000 bisa diperas sama polisi loh. Dan mohon maaf ya, itu aku bilang loh, kenapa kamu kok enggak ada mobil? Kan biasanya mobilku diambil sama polisi. Loh, padahal saya main cuma 100.000 loh. Nah, karena orang gini kan kasihan, karena dia tidak punya kekuatan kan. Itu bisa sampai mobilnya ditahan sama polisi. Dia nggak punya kendaraan sekarang. Lah aku besok kepingin lah kamu kalau mau sudah itu masa lalumu ya kamu di sini berjuang ya apa nanti itu saya kasih solusi aja sih. Saya nggak tahu dia mau atau enggak ya kita kasih solusi gitu. Tapi saya yakin dia punya kemampuan, punya potensi. Aku lihat dia ada potensi, ada kemampuan. Karena dia kalau melayani orang itu apa itu eh, apa ya? Apa maksimal gitu loh. Dia kalau melayani orang itu begitu maksimal. Jadi kita perlu tenaga-tenaga kayak gitu tuh kita berpartner dengan dia. Kalau berhasil ya dia menikmati sendiri kok, bukan kita. Ya kan, kalau dia berhasil dia pasti menikmati sendiri. Nanti kalau sudah dapat 5 juta, 10 juta per bulan disuruh berhenti aja nggak mungkin mau. Pasti lebih ngegas. Gitu. Ini kan copy paste dari teman-teman yang lain. Dari mentor-mentor kan juga bicara kan sama. Bicara tentang bisnis ini kan cuma meniru kan copy paste. Gitu sih. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin kok sebagai penutup acara malam ini. Iya, ya mungkin mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa menjawab semua. Saya juga kepingin ketemu atau share dengan teman-teman ketemu gitu ya. Tapi ya ini ya namanya perjumpaan singkat, cuma waktu yang membatasi kita semua ya. Dan saya berharap kita bisa berjumpa nanti di kota-kota. Meskipun crossland aja kita bantu. Di Surabaya kita gabungan tiga tim, kita bisa jalan sama-sama. Di Medan, saya juga berterima kasih dengan timnya Jimmy Drago, Bu Jenny Branson itu tim saya juga sama mereka kolaborasi sama-sama di sana. Di mana tuh di tempat-tempat yang lain juga saya selalu bilang begitu. Sama crossline kita harus rangkul, nggak apa-apa gitu loh. Kita harus sama-sama. Namanya ini keluarga, ya kan? Kita kan keluarga besar di AFC. Jadi kita kalau mau bantu ya bantu gitu. Kalau kita sama-sama mendorong orang itu sukses gitu loh teman-teman. Ya kan di sini ilmu di sini tidak ada yang susah-susah. Kalau susah itu pikiran Anda sendiri, kesusahan gitu loh. Karena takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu yang membatasi kita semua. Ya jadi mulai sekarang kita kalau mau berhasil, tirulah orang-orang yang sudah berhasil di AFC itu banyak banget. Nggak usah tiru saya kan tidak begitu terkenal. Kalau mau niru banyak teman-teman yang hebat-hebat yang terkenal di AFC itu banyak banget. Cari tahu mereka, bagaimana mereka dari awal bisa berjuang. Ya mereka bisa sampai hari ini, prosesnya bagaimana. Ya itu yang Anda harus punya versi Anda sendiri. Temukan di sini di AFC. Saya pun orang gagal ya tadinya. Saya orang yang tidak punya apa-apa, tidak ada harapan juga. Saya orang tidak ada pede, teman tidak banyak, ya kan. Ngomong aja susah, ya kan. Tanya Pak Angga itu. Kalau saya di video aja ngetiknya berapa kali itu. Karena saya kan tidak terlalu terbiasa ngomong di depan banyak orang kan. Itu tidak tahu orang itu bilang introvert lah apa. Saya juga memang saya teman tidak banyak gitu loh. Nah itu semua kita bisa lakukan di sini. Bahkan teman saya yang juga orang-orang biasa. Ya level-level, sorry ya, mohon maaf saya level yang orang tadi tunarungu, keterbatasan fisik, atau dia juga dulunya juga jualan-jualan mainan, jual rujak, jualan mainan, apa itu ada di tim saya semua. Itu ada yang orang biasa-biasa,
Hari ini bisa Toreda, bisa bisa Ronin, bisa ada yang samurai. Nah, apa mereka tidak bangga gitu loh. Jadi kita hanya kasih tahu, kita hanya dorong mereka bahwa pasti mereka tuh bisa. Kalau mau meluangkan waktu kita setahun aja, kasih setahun berjuang fokus di AFC setahun aja. Kan intinya kita mau dia ada perubahan, bukan untuk kita loh, bukan kayak kita sudah kita sudah ketemu passive income, financial freedom di sini saya sudah sangat-sangat bersyukur. Kita kepingin mereka tuh yang kita ceritakan itu bisa menikmati lah sama dengan kita gitu loh. Ya itu kekuatan-kekuatan itu yang harus Bapak Ibu semuanya itu ceritakan. Namanya menabur. Ya, nah kita menabur 10 tanaman. Masa 10 tanamannya bertumbuh bersama-sama kan pasti ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuhnya lama juga. Ya itulah namanya kita nih menabur. Menaburlah sebanyak mungkin. Ya kita di sini bisnisnya itu nothing tulus, nggak ada risiko. Ya, ya memang mohon maaf ya kalau dibilang nggak ada risiko itu terlalu berlebihan. Kita di sini dibilang kalau saya dibandingkan perusahaan bisnisku yang lama-lama jauh nggak ada apa-apanya. Sini risikonya lebih. Saya selama 4,5 tahun ya tidak pernah ada masalah hukum di sini. Saya nyaman di AFC ini, saya nyaman banget. Saya sangat terbantu kualitas hidup saya tidur lebih nyenyak. Ya toh, saya dapat produk gratis, saya bisa pakai sendiri. Kita loh bisa terjaga ya kan. Eh, Apalagi ya, sudah teman-teman di sini paling paling enak jalan-jalan juga disediakan sama perusahaan. Nanti bulan 11 kita juga ke Korea juga. Tahun ini saya ke Eropa Timur, saya ke Jepang juga, kapal pesiar sudah juga. Nanti bulan 11 ke Korea, ya kan? Ya, tahun depan nanti kita ke China dan lain-lain. Perusahaan ini ibaratnya seperti perusahaan kita sendiri, tapi perusahaan ini begitu, waduh, Tuhan itu luar biasa bisa ketemu dengan Pak Niko manajemen, Pak Michael, Pak Ernest, mentor-mentor kita. Kita ini semua satu kesatuan yang mungkin kalau kita pindah di luar sana tidak bakal ketemu lagi. Gitu loh. Kalau kita mau coba-coba di luar sana mau pindah, ya atau mau aneh-aneh, aduh sudah capek. Apalagi saya usia tahun ini 50 capek. Saya nggak mau sudah buang-buang waktu saya lagi, saya nggak mau capek. Ya nggak tahu kalau bapak-bapak ibu-ibu mau capek-capek terserah di luar sana. Kalau saya nggak mau, saya nggak mau. Saya hari ini di sini sudah kepingin semua ini bisa diwariskan ke anak saya juga kan. Ya itu aja teman-teman. Sudah terjawab semua di AFC gitu. Ya mungkin mohon maaf ya kalau mungkin cara pandang saya berbeda, ada salah salah kata, salah ucap. Buat teman-teman saya doakan teman-teman saya sehat selalu, sukses buat kedepannya nanti buat sebagai lebih lancar lagi. Ya ditirulah bisnis AFC ini tidak susah gitu loh teman-teman. Sangat mudah kita kerjakan dimanapun bisa kita lakukan sambil di kantor, sambil di rumah, sambil jalan-jalan, sambil dimanapun kita bisa kerjakan. Kita bisa cerita ke siapapun. Ya jadi mungkin itu dari saya mungkin hari ini cukup singkat juga. Ya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari saya gitu. Gitu Pak Angga. Oke, terima kasih Ko Hendro. Dan terima kasih juga Ya. untuk teman-teman semuanya yang udah hadir. Oh, itu jadi sharingnya hari ini ya teman-teman, dari seorang Ko Hendro dari Surabaya, Daimyo ya. Dan ada Ci Silvi juga, Bushido. Jadi ini pasangan suami istri paling mahal di AFC nih mereka berdua nih. Bushido sama Daimyo nih. Jadi kira-kira mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih Ko Hendro untuk waktunya, untuk sharingnya juga, ya kan, untuk teman-teman juga yang udah ikutin. Terima kasih. Ketemu lagi sama saya nanti di hari Rabu. Oke, itu aja. Selamat malam semuanya. Ya, Thank you, Ko. teman-teman. Ya, malam. Ya.